paling absurd waktu itu adalah saya dikasih bunga sama pesertanya. Itu cowok. Saya normal Mas, sumpah. Iya, Saya normal sumpah. Dari biji kopi mentah sampai masak sampai sekarang. Sampai jadi kopi. Betul, kita jadi latihannya lumayan kompleks lah, banyak lah. Serius di band, cari uang di band juga, sampai ke barista juga. Itu awalnya almarhum ibu meninggal. Ya, itu awal banget kenapa bisa ke band. Ya, ke band yang memang lebih serius lah ya. Cari uangnya di situ. Kadang-kadang ketika aku nyanyi lagu yang aku suka itu nggak semua orang nyampe. Ya. Jadi kayaknya vakum dulu deh. Kalau hari pertama itu kita jalan-jalan ke Shibuya, ya gitu-gitu lah, mutarin Tokyo lah. Karena kita hotelnya di Tokyo juga. Halo Pak Hari, balik lagi di Menyapa Kreatif. Kali ini dalam segmen Lika-Liku Cerita. Tempat kita ngobrol santai, ngulik cerita seru, dan pastinya ditemani dengan secangkir kopi. Hari ini spesial banget karena kita ditemanin sosok yang luar biasa, pastinya dengan perjalanan yang unik. Lahir dari dunia roasting kopi, ya, dan juga pernah juga jadi juri dan juga ngeband, dan sampai juga terbang ke Jepang untuk nonton festival Summer Sonic. Kira-kira siapa? Langsung aja kita sapa. Halo Mas. Halo Reza. Mas Reza Abadi, apa kabar? Sehat. Masnya sehat? Alhamdulillah sehat ya. Sehat banget. Oke, Mas Reza. Ya. Akhir-akhir ini kegiatan apa nih? Kegiatan kerja, tidur, makan, repeat. Kerja. kerja. Gitu aja sih Mas, kayak kerja ya udah. Oke. Ngomong-ngomong nih Mas, tadi Mas tuh kan bukan lahir ya, jalan dari dunia roasting. Betul. Baru-baru banget ini aku dengar kabar Mas baru aja ikut lomba di Surabaya. Betul. ICRC tahun 2025. Yaps. Ngomong-ngomong nih, bisa banget gabung ke situ. Kira-kira perjalanannya gimana? Perjalanannya yang pasti aku jelasin dikit ya. Boleh. Kalau roasting kopi itu kan salah satu dari dunia kopi sebenarnya. Salah satu lomba di dunia kopi. Ada roasting kopi, terus ada brewers juga, ada baristanya juga. Nah, kebetulan saya basicnya itu barista. Terus dari ikut lomba itu karena kemungkinan ya. Kadang-kadang kita ikut lomba pengen tahu kita udah di level mana. Oke. Ya, karena basicnya sejarahnya dari barista itu udah dari tahun 2019. Lama banget. Terus? Enggak baru. Oh, baru. Yang penting udah lahir sih. Iya ya. 2019 itu awal barista kerja lah ya. Kerja jadi barista itu 2019, terus pindah-pindah coffee shop juga. Udah sering tuh berapa kali ya, udah 3 coffee shop deh kayaknya. Oke. Di Palangkaraya juga. Terus memang di 2023 kebetulan saya ikut naik level lah ya, dari barista ke roaster namanya. Roaster. Okay. Dia roaster itu kalau umumnya dia masak kopi lah. Masak kopi. Ya betul, masak kopi. Terus itu udah sekitar 2 tahun. 2 tahun terakhir ini baru ikut lomba sama roaster kopi. Roasting kopi tadi. Itu lumayan panjang perjalanannya, kenapa bisa ikut sebenarnya. Karena yang pertama kita pikirkan adalah jauh. Oke. Bener banget di Surabaya. Akomodasi mobilisasi juga. Ya betul. Itu yang pertama saya pikirkan. Terus juga kebetulan juga dapat perusahaan yang memang support. Oke. Ini kopinya. Yes. Ngopi dulu. Kita ngopi dulu. Iya betul. Ini kopinya. Terus dapat perusahaan yang memang support juga. Sama memang pengen kita udah di level ilmu. Ya, mencari level kita di mana gitu. Betul. Sudah sampai mana sih belajarnya selama ini, udah ngasah ilmunya sampai mana sih, skillnya sampai mana gitu aja sih. Oke, ngomong-ngomong perjalanan di lomba kemarin gimana nih? Lombanya itu sebenarnya udah lama sih. Akhir 2024. Akhir 2024. Desember. November, Desember. Bukan 2025 ya? Bukan. Cuman lombanya memang 2024 2025. Oke. Gitu. Jadi memang
dari bulan Mei kita udah latihan lah. Dari Mei itu udah latihan karena pendaftaran itu kan di bulan Mei ya biasa. Range-nya jauh lah. Ya, betul. Lah. Karena lombanya lumayan kompleks. Dari biji kopi mentah sampai masak sampai sekarang. Sampai jadi kopi. Betul, kita jadi latihannya lumayan kompleks lah, banyak lah. Jadi intensitasnya lumayan banyak latihannya. Di bulan Mei kita latihannya di Palangkaraya dulu. Latihannya di Palangkaraya, terus ke Surabaya itu November apa ya? November, 1 bulan sebelumnya lah. 1 bulan sebelum lomba. Ya betul. Di Surabaya sempat ada latihan lagi? Atau? Ada lagi. Kita dulu kebetulan itu ada coachnya di sana. Ada coach. Ada coachnya juga. Kebetulan juga memang terjun di dunia barista itu lumayan lama beliau. Jadi ya beliau yang coaching kita lah. Itu coaching terus lomba 3 hari. Banyak sih mas sebenarnya kalau secara teknik sistematisnya lumayan kompleks banyak gitu ya. Jadi kayak kita biji kopi itu bagaimana caranya mencari kualitas yang terbaik lah. Gitu aja sih simpelnya. Ngomong-ngomong nih mas, dari kegiatan kemarin tuh ada berapa peserta? Peserta kalau nggak salah 24 ya. 24 dari berbagai provinsi atau mancanegara. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya. Nah, yang pastinya nih kemarin hasilnya gimana? Hasilnya alhamdulillah. Bisa mengharumkan nama Palangkaraya lah, Kalteng lah, betul. Ya. Karena satu-satunya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu kita yang pertama kali ikut lomba nasional lah. Untuk kopi ini tadi. Iya betul di Palangkaraya, mewakilkan Palangkaraya gitu. Aku dapat bisikan goib. Katanya Mas juara 3 nih. Betul. Ya alhamdulillah lah ya juara 3 ya. Ada cerita lucu atau unik gak untuk bisa tiba-tiba nih bisa masuk ke deretan 3 besar? Yang pertama gak expect sih. Gak expect, oke. Karena tujuan kita kan kemarin ikut cuman kita cari ilmunya, pengalamannya juga. Karena banyak banget di sana orang-orang yang terjun di dunia kopi itu yang levelnya emang udah basic. Iya betul, kita yang setidaknya kita udah dapat insight lah. Udah cukup juara itu bonus lah ya. Bonus lah ya, juara 3. Tapi harusnya juara 1. Bener. Kami juga ikut lomba ya yang dicarikan. Juara 3 itu. Jadi kayak juara 1 kebetulan juga dari Kalimantan kemarin. Kalimantan mana tuh? Kalimantan Selatan. Juara 2-nya? Juara 2 dari mana ya? Lupa saya mas. Sudah lama banget. Ngopi dulu. Ngomong. Juara 2 kalau nggak salah daerah apa ya? Jakarta apa ya? Jakarta. Oke. Baru juara 3. Kalimantan Tengah. Alhamdulillah. Penonton bayaran nih. Banyak banget. Iya. Oke. Back to topic ya. Betul. Ngomong-ngomong nih mas, selain kopi sendiri, mas punya kesibukan lain gak setelah lomba kemarin? Kesibukan lain kalau lomba ya balik lagi ya kegiatan kita biasa, kita ngopi. Kita ngopi lagi. Gugup saya guys, kita jadi barista lagi, kerja lagi. Betul. Kebetulan saya di salah satu perusahaan yang di Palangkaraya juga. Terus pada akhirnya ilmu itu kita bisa sampaikan lah ke beberapa teman-teman di Palangkaraya, khususnya di roasting coffee. Itu jadi kayak anak-anak juga kita kasih ilmunya gimana sih caranya kompetisi, gimana sih caranya berkompetisi lah di luar sana, apalagi itu lumayan susah. Oke, ngomong-ngomong nih, waktu di opening tadi kita bahas Mas pernah ke Jepang. Plot twist gak sih? Ya yang punya badan pun kaget mas. Yang badan kaget. Dari roasting kopi tadi ya mas, kita nyambung lagi. Mas pernah nonton festival Summer Sonic. Ya. Nah boleh dong, gimana tuh ceritanya, siapa tahu kenapa bisa gitu kita ya? semua bisa nonton, harapan banget sebenarnya. Ya. Kenapa bisa gitu ya? Kenapa bisa nih? Sebenarnya kaget juga sih ya mas, ketika ya kaget lah pastilah. Karena dari kecil tuh suka nonton anime kan ya di Jepang, anime Jepang yang kayaknya nggak mungkin deh. Mungkin deh aku kesana gitu ya. Ya kalaupun mungkin kayaknya ya udah lama banget gitu loh. Kapan nih? Ya mending kayaknya naik haji deh ya uangnya ya. Bener. Umroh lah ya. Umroh oke. Tiba-tiba waktu itu kebetulan saya juga apa ya? Ya KOL lah ya. KOL itu kayak brand ambassador salah satu produk rokok
Oke. Nah, di Palangkaraya. Rokok tit ya. Rokok tit. Nah, makanya nanti kalau beli rokok itu harus, siapa tahu bisa ke Jepang kan ya. Nah, bener. Jadi beli rokok itu aja. Tapi nggak boleh. Ya nggak boleh. Bahaya. Itu salah satu brand rokok yang ngasih kita reward untuk pergi ke Jepang. Sebenarnya banyak sih Mas agenda-agenda si brand ini. Nggak boleh disebutin ya? Boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Oke. Pokoknya ada salah satu brand waktu itu jadi brand ambassador sampai ke Jepang. Betul. Ya. Ngomong-ngomong nih Mas, itu kan kita diajak, bukan kita berangkat sendiri. Kalau kita berangkat sendiri mungkin dari Indo ke Jepang untuk nonton festival itu aja, konser aja. Agendanya di sana ngapain aja? Agenda itu banyak sih Mas. Kalau hari pertama itu kita pertama jalan-jalan ke Shibuya, ya gitu-gitu lah, mutarin Tokyo lah. Karena kita hotelnya di Tokyo juga. Hari kedua itu sama, kita ke Harajuku juga, tempat. Nah, kalau teman-teman lihat di TikTok, ya di distrik itu, nah itu jalan-jalan. Terus juga baru hari ketiga di festivalnya. Di festival hari festival baru pulang. Betul. Hari keempat lumayan seru lah ya. Lumayan seru. Karena orang-orangnya kan yang diajak dari seluruh Indonesia. Jadi kayak banyak kenalan-kenalan gitulah. Jadi banyak belajar ya. Betul. Tapi sebenarnya Mas, ada satu hal yang aku masih pengen tanyain lagi. Kita balik. boleh mau. Kita balik ke kopi deh Mas. Oke. Tadi tuh kan Mas ada nyinggung ya. Mas berangkat ke Jepang sendiri pun karena roasting kopi tadi ya? Atau beda kisah? Beda sih Mas. Beda. Beda bukan satu perjalanan. Sebenarnya ada satu line yang dimana kenapa saya jadi brand ambassadornya gara-gara ya tadi basicnya barista. Betul, sering ngonten lah ya. Jadi ya mungkin dilihat sama pusat. Ya udah bisa. Jadi nah gara-gara itu tadi betul. Karena memang basicnya di barista tadi. Ngomong-ngomong nih Mas, dari sekian banyak profesi dan sekian banyak hal yang mungkin bisa dilakuin, kenapa milih menjadi seorang barista? Yang pertama tuntutan. Kaget banget nih tiba-tiba tuntutan. Enggak sih. Tuntutan gimana nih? Sebenarnya kalau basic Mas ya. Nih boleh cerita gak sih? Boleh, makanya aku penasaran banget. Siapa tahu kita di Lika-Liku cerita Mas. Jadi kita bebas nyeritain aja bener, kita bebas nyeritain dari A sampai Z kalau bisa. A lagi juga bisa. A lagi boleh. Jadi sebenarnya basicnya saya itu bisa disebut musisi lah ya. Musisi, Musisi itu dari SMP Mas. Dari SMP itu emang sering ya band-bandan anak SMP, SMA lah ya. Betul. Di zamannya ya. Ya yang emang notabene nggak nyari uang. Emang betul. hobi. Emang hobi aja. Itu kayaknya zaman aku SD sih. Ya. Orang-orang banyak nge-band. Ya anak-anak cowok tuh pasti sering bener ke nyewa studio band gitu-gitu lah ya. Bener. Nah, itu sering. Walaupun sempreng banget. Itu jadi kayak ngeband terus ketemu teman-teman satu band dulu tuh di SMA juga. Jadi pada akhirnya ada salah satu orang tua mereka yang support terus ngelihat mungkin satu-satunya band yang anak-anak bisa ikut festival band gitu loh di Palangkaraya. Jadi kayak serius lah bandnya. Pada akhirnya itu jadi tempat belajar. Betul, kumpul-kumpul sama yang senior-seniornya juga. Satu band itu kurang lebih kami sama-sama itu 5 tahun lah ya. Ngeband itu ya, ngeband. Sebelum ke kopi nih. Sebelum ke kopi jauh banget sih. Jauh banget. Jadi kayak ngeband dulu terus pisah karena kuliah. Pisah karena kuliah, habis itu baru kayaknya udah umur 20, 22, kayaknya harus cari uang sendiri lah ya itu. Jadi kayak sebenarnya barista aku nggak ngerti sama sekali, kopi juga nggak suka dari dulu Mas. Emang nggak ada basic lah ya. Ya nggak suka kopi, kopi pahit lah. ya betul. Hidup siapa Mas? Hidup saya enggak sih. Enggak bercanda Mas. Nah itu terus awalnya barista juga nggak ngerti barista itu apa gitu. Yang saya tahu adalah waiters, pelayan lah ya. Waiters ya, waiters kerja di kafe pelayan gitu ya. Pelayan. Emang apalagi 2019 itu nggak banyak coffee shop. Belum booming ya intinya lah ya. Coffee shop waktu itu daftar di tempat temen juga. Yaudah yang penting kerja lah ya, waktu itu kerja sambil kuliah. Kebetulan masih ngeband Mas. Karena masing-masing kan tadi, jadi kebetulan saya juga bisa alat musik, nyanyi, jadi ya komplek sambil banget ya. Ya alhamdulillah lah. Tapi kan diasah juga, diasah juga sambil. Ya tuh kayak nyanyi ke
mohon maaf Panggung kayak ke panggung. klub malam gitu-gitu. Lebih lagi ternyata. Klub malam terus kayak kafe-kafe dulu ya nyanyi-nyanyi lah gitu. Jadi sambil gitu sih awalnya. Kenapa barista ya juga karena itu tadi. Karena terpaksa itu tadi ya. Terpaksa. Tapi akhirnya jadi suka belajar mendalami. Pada akhirnya karena basicnya suka ngobrol. Karena di kopi kan saya sering ketemu customer ya. Benar. Jadi kopi ya kayak media gak sih? Media aja sih. Jadi perantara untuk ya, ngobrol. Tapi sambil ngasah skillnya lah. Ya kita setidaknya ngerti produknya gak sih? Kalau kita jualan produk skincare ya kita harus ngerti juga gak sih skincare-nya. Benar banget itu. Setuju. Makin dalam ya ternyata memang harus didalami tadi ya. Ternyata bisa hidup saya dari sini. Dari kopi. Alhamdulillah. Hidup dari kopi. Tapi ngomong-ngomong nih Mas, aku dapat kabar juga banyak banget masalah burung. Kok banyak banget kabar, Iya, Mas? burung yang masuk tadi. Burung apa? Dapat kabar juga kalau Mas ini juga sering jadi judges gitu. Ya, jadi di dunia perkopian. Baru-baru ini baru-baru ini. Ya. Apalagi pertama itu di 2024 kalau nggak salah. Baru kemarin banget. Banget. 1 tahun lalu yang mulai aktif lah ya. Jadi judges. Ya maksudnya kita belajar juga sharing maksudnya. Dalam artian ada tetua-tetuanya juga yang ngajarin saya bagaimana cara menilai kopi yang baik dan benar gitulah. Ya lebih kayak hidup nggak sih kita lihat objektif kopinya gimana. Yang kalau pahit ya pahitnya pahit apa gitu-gitu. Benar-benar. Ya. Dari kurang olahan atau betul. Gimana gitu. Tapi sebenarnya yang paling aku tahu tuh satu Mas. Apa itu? Rasa pertama kali jadi juri gimana? Rasa pertama jadi juri. Iya benar-benar. Ya, sombong lah ya. Enggak. Aku udah mancing banget ya biar halus nih, deg-degan, sombong. Oke. Pasti gugup lah Mas karena apapun penilaiannya kan dengan Tuhan. Ya, enggak dong. Penilaiannya akan jadi tanggung jawab juri ya. Benar. Jadi siapapun yang menang, siapapun yang kalah waktu itu ya lumayan tricky. Ya, jadi kayak memang banyak menilainya secara objektif dah. Oke. Gitu, tapi satu hal Pak, lomba-lomba nih, pasti ada nih yang nggak terima gitu. Pernah nggak sih ada satu momen ini lucu nih. yang apa sih? Nggak terima gitu. Ya, banyak. Yang paling yang paling lucu itu adalah ketika mohon maaf ya. Oke. Kalau nggak dimaafin. Masnya nonton. Saya mohon maaf. Jadi lumayan karena penilaian kopi juga lumayan kompleks Mas ya. Oke, kompleks banget. Kompleks dari cara mereka menyajiin. Ngolah dulu. Terus mereka kan sambil presentasi. Nah, gitu-gitu. Yang paling absurd waktu itu adalah saya dikasih bunga sama pesertanya. Itu cowok. Saya normal Mas, sumpah. Saya normal sumpah. Kalau nonton saya mohon maaf nih ya. Cuman ya gimana ya, dikasih bunga kayak dia edit ya. Ya, itu yang paling absurd. Terus karena dia menurut saya itu absurd, yang bukannya nggak perlu ya kayak ya mungkin nggak perlu ada di lomba. Ya, betul. Karena itu ya Anda ditugaskan untuk menyajikan kopi yang enak dong. Bukan bunga yang enak. Ya. Jadi kayak takutnya aroma kopinya akan pengaruh ke jadi bunga atau ngaruh gitu. Sebenarnya itu kan nggak boleh ya. Benar. Jadi kayak ya saya ngasih skornya lumayan drop. Jadi dia bertanya. Kecewa banget. Bertanya. Oke. Kecewa bertanya. Kayaknya marah deh ya. Saya lupa namanya. Udin namanya. Oke lah. Lucu ya. Lucu banget. Gak expect masalahnya. Dikasih bunga kirain ya cowok ternyata. Cowok. Kalau cewek gak apa-apa, saya terima. Ngopi dulu Mas. Kopi dulu. Oke. Apa tuh kopinya tuh? Boleh spill dong Mas. Kopi Maju Makmur. Kopi yang mana? Maju Makmur. Iya, yang ini dulu. Nama perusahaannya atau kopinya? Ini kan aku baca brandnya ini. Brandnya itu Maju Makmur. Kopi itu tempat saya bernaung dan mencari sesuap nasi. Itu lumayan. Kalau nggak salah kopinya perusahaan itu udah berdiri 3 tahun lah. 3 tahun. Berarti setelah Mas belajar kopi tadi ya? Kalau ngomong nih varian apa sih Mas? Itu salah satu varian yang paling bestseller namanya Escobar kopi susu. Es kopi susu Barabai. Tahu Barabai kan ya? Barabai tahu. Nah itu karena mereka memang pusatnya perusahaan ini di Barabai. Gitu.
Kalau ini Americano. Americano. Oke. Ya, soalnya saya habis nge-gym guys, jadi perlu. Ya, tapi ingat ya, ini Americano tanpa gula. Gym culture. Sebut aku pelari culture gitu. Oh. Tahu kan Mas ya? Iya. Main top Pokoknya apa? outfitnya paling ngano. Paling ngano. Oke. Diedit tuh lucu tuh. Diedit lucu. Enggak usah edit lagi. Ini podcast santai. Ya makanya kali-kali gue cerita Mas. Oke. Lanjut lagi Kronos. Mau tukeran host nih? Enggak usah. Boleh. Jangan lah. Jangan. Jangan di-spill dong. Bahaya. Beda segmen. Beda segmen. Oke. Apa cerita apa lagi sejarah ngeband? Enggak belum. Aku masih kangen sama Ini orang siapa sih gitu ya? Iya benar. Dari berangkat tadi ya kopi. Enggak sih awalnya ngeband tadi. Ngeband dulu. Sampai ke kopi kayak sampai gitu. ke kopi. Berarti sekarang masih ngejalanin keduanya atau satu aja? Itu sih yang pengen aku tahu. Sebenarnya kalau musisi kalau ngeband itu udah Vakum. Ya vakum lah ya karena sempat di titik yang dimana saya merasa nyanyi lagu kangen 1000 kali itu capek gak sih? Ya, capek lah ya. Capek Ya yang menurut aku kayak menghibur orang terus itu lumayan capek lah. Kadang-kadang ketika aku nyanyi lagu yang aku suka itu nggak semua orang nyampe. Ya. Jadi kayaknya vakum dulu deh. Tapi tidak menurunkan musikalitasnya ya. Dalam artian aku masih bikin konten di TokTok. Oh, di TokTok. Di TokTok sama Gam-Gam. Main di TokTok sama Gam-Gam. Ya masih aktif lah. Masih aktif. Cuman kalau manggung udah kayaknya udah tapi enggak deh. Udah enggak lagi ya. Udah enggak tapi lagi. Ada deh. satu sih, Mas. Ya. Aku pernah dengar Mas katanya bandnya pernah jadi pembuka apa sih bahasanya opener di sebuah festival musik. Gimana itu Mas? Itu tahun kapan? Itu 2018 apa ya? Udah lama banget ternyata. Udah lama. 2018. Kalau itu ceritanya lumayan sulit juga. Tadi udah mau jawab lumayan sedih juga. Lumayan sulit karena untuk mencapai itu kita juga perlu beberapa relasi lah ya Mas ya. Oke. Untuk mencapai itu. Ya karena pengen naik. Ya tadi ya pengen dalam artian waktu itu sudah merasa jenuh sama nyanyi yang lagu itu tadi 1000 kali kayak capek. Jadi pada akhirnya kita coba deh kita daftarin kayak bisa gak sih jadi opening gitu. Jadi opener yang dimana memang lagu-lagu yang kita suka kita bawain gitu loh. Di opening bisa deh. Masa ketawa terus ya? Lucu ya saya. Boleh gak sih aku denger satu lagu? Waduh. Nyanyi. Aduh. Sedikit aja. Gak bisa Mas. Oh gak bisa. 200.000 ada gak? Lagu apa? Kalau gak ada ininya bisa gak Mas suara? Bisa. Pakai ini ya manual aja manual. Jreng. Lagu apa? Garam Cina. Garam. Aduh. Yang favorit deh. Oh iya benar. Aku tadi mau bilang lagu pembukaan band tadi kayaknya lama banget sudah ya. Udah lama. Oh iya. Jadi lagu favorit waktu itu lah yang paling rame. Kalau nggak salah Pamungkas lagi boomingnya lah ya. Oke. Tahu Pamungkas lah ya. Nih masnya mirip nih Pamungkas nih. Ini saya. Udah. boleh sedikit. Pamungkas apa? Kenangan manis. Kenangan manis. Bagi dua honor berarti. Bagi dua apa? Oh iya. Awalnya ding. Tatung. Tawa yang terlepas tanpa ada makna. Refnya. Oh ya. Untuk sementara sampai berjumpa. Apa? Sama. Bercanda lagi. Oke, udah cukup. Oke. Terima kasih. Durasi 1 jam lagi Kak. Jangan. Boleh. Satu album berarti. Bisa 500.000 tapi ya. Jadi 700. Ngopi dulu guys. Itu Oke. biasa aja ya suaranya ya. Enggak bagus banget.
Bohong Serius? banget masnya sumpah. Oh enggak. Oke. Ngopi dulu Gin. Boleh sambil monggo. Lagi. Lagi jangan lah. Bisa jadi 900.000 boleh. Oke, boleh. Kok nambah terus ya? Terus. Oke Mas, ngomong-ngomong nih, panjang banget perjalanan Mas yang udah dilewatin ya. Betul. Tadi ngomong-ngomong nih Mas, dalam sebuah perjalanan pasti itu ada satu hal titik terendah dari diri, iya kan? Betul. Boleh gak sih cerita? Kayaknya dari tadi asik banget gitu. Ya. Ya karena prinsipku adalah orang-orang pasti punya kisah titik terendahnya masing-masing lah ya. Jadi nggak, bahkan di kontenku pun nggak pernah cerita-cerita gitu. Tapi khusus di podcast ini, Menyapa kreatif jangan lupa. jadi sebenarnya terjun di band serius di band, cari uang di band juga, sampai ke barista juga itu awalnya almarhum ibu meninggal. Ya Oke. itu awal banget kenapa bisa Ke band. ke band yang memang lebih serius lah ya. Cari uangnya di situ. Karena dulu Ma minta uang gitu. Itu di 2018. Oh awal mula band tadi ya? Sebenarnya sebelumnya udah ngeband. Cuman untuk serius lagi ke klub-klub gitu, kafe-kafe gitu, menawar membranding diri lah. Oke. Itu seriusnya di 2018. Karena waktu itu ketika ibu meninggal itu lumayan apalagi paling dekat lah sama ibu. Jadi lumayan untuk jadi acuan juga, membuktikan juga dengan aku bisa lah. Laki-laki semua di sini pasti dari kecil udah diterapkan untuk kerja lah. Benar. Gitu. Jadi kayak titik terendahnya di situ tuh paling rendah deh kayaknya. Paling rendah ya kayaknya. Tapi jadi motivasi kan? Jadi motivasi untuk betul. bisa bangkit sampai menjadi Reza Abadi yang jadi sekarang. Reza Abadi yang sekarang. Abadi banget. Ya ada hikmah yang bisa diambil lah dari bukan teman-teman jangan berubah, maksudnya gara-gara orang tua meninggal berubah, jangan nggak gitu konsepnya ya. Ini lebih bagus maksudnya. Gara-gara ini apa ya? Tadi kan dari cerita yang awalnya di treatment bagus ya, kayak kamu nggak perlu mikir esok mau ngapain, sampai akhirnya kita harus berfikir oh iya esok aku besok kalau nggak apa? Iya gitu. kalau nggak kerja aku harus ngapain. Betul kayak gitu. ya, itu keren banget sih. lah. Jadi jangan sabar. Jangan tepotong. Lagi sedih nih, nangis dulu Mas. Bentar guys, clip-onnya lepas. Ya, udah sedih. Gak apa biar tengah-tengah lucu kan. Saya soalnya nggak pernah sedih Mas, alhamdulillah. Nah iya itu tadi makanya aku sebenarnya penasaran banget tuh di cerita titik terendahnya lah ya. Iya. Ya itu 2018 waktu itu juga akhirnya berani untuk konten. Karena sebelumnya nggak berani untuk konten Mas. Tapi di tahun-tahun itu juga lagi rame kan. Lagi rame Indo Musikgram gitu-gitu di Instagram ada cover lagu. Ya cover lagu yang hashtagnya banyak gitu-gitu, ada FYP di TokTok juga. Jadi lumayan aktif. Awal itu dulu tanpa mikrofon, gitar langsung juga. Banget ya. Ya langsung record aja di HP. Nah, itu 2018 mulai aktif, mulai beli juga alat-alatnya akhirnya sedikit nyicil lah ya. Terus mulai dikenal beberapa teman-teman musisi di Palangkaraya, akhirnya diajak kolaborasi. Kolaborasi di konten gitu. Ya awalnya sih sebenarnya pengen seriusnya di band, cari uangnya di band. Gak pernah kepikiran di kopi tadi ya. Karena pada awalnya lahirnya merintisnya dari musik lah ya. Jadi memang pengen serius di band waktu itu. Ternyata di Palangkaraya lumayan tricky lah ya untuk cari uang di kalau aku jadi lumayan kayaknya nggak dulu deh. Gitu. Sampai akhirnya jatuh cinta sebagai ke kopi tadi. Nggak cinta sih. Karena terpaksa tadi bahasanya. Nggak, maksudnya kalau cinta sama kopi aneh nggak sih Mas? Maksudnya cinta sama cewek lah. Oh iya benar. Maksudnya suka hobi jadi hobi. Hobi sama kopi gitu. Sedih gak? Nggak ya? Sedih sih. Sedih banget. Iya sih. Benar-benar. Karena di sebuah perjalanan hidup tuh pasti ada lika-likunya. Iya betul. Oke. Paling titik terendah di situ lah. Titik terendahnya. Tapi nih Mas, untuk kedepannya ada gak sih goals yang mau dicapai? Mau ke Jepang lagi. Enggak anime lagi. Amin. Goals kedepannya yang pasti
untuk apa nih harapannya untuk saya? Iya dong, masa untuk saya. Untuk kedepannya pasti jadi lebih baik lah ya. Terus kedua menikah. Udah tua guys. Udah tua Oke, banget. sama. Nggak tanya umur mas? Nggak tanya umur. Seumuran kita. Oh seumuran. Saya 33 soalnya. Kebalik. 33. 33 remaja 33. Goalsnya pasti menikah di umur segitu. Terus industri kopi juga semakin bagus di Palangkaraya. Oke. Ya, karena menurut aku Palangkaraya udah semakin semakin maju lah ya. Konsumsi Kopi. ya kopinya juga lumayan meningkat. Terus band-bandannya juga semakin dikenal di luar sana. Karena beberapa musisi yang berani keluar itu lumayan terkenal ya. Kayak ada temanku yang lumayan terkenal sekarang. Dia vokalis band juga. Memang harus keluar dari Palangkaraya. Tapi sebenarnya Palangkaraya bisa gak sih? Harusnya ya. Bisa. Karena aku lihat sekarang udah mulai benar-benar berkembang. Iya betul. Kayak Apalagi musisi mulai medianya juga. udah lumayan banyak lah. Iya benar. Gitu. Jadi harapannya. Ada ruangnya sudah. Betul. Harapannya goalsnya ya musisi maupun itu musisi barista semua kalangan lah ya. Bisa nasional lah Palangkaraya gitu. Goalsnya itu. Kalau goalsnya ya maju bareng aja. Kalau sendiri ya susah guys. Maju makmur ya betul. Maju makmur. Ya, itu. Tolong dong Maju Makmur. Ingat Apa? nama aku. Oh ya. Endorse. Di endorse. Oh ya. Bisa lah 200.000 lah ya. Oke mas. Ngomong-ngomong nih mas. Aku minta waktunya sedikit lagi ya. Boleh. Banyak gak apa-apa. Oke, banyak sejam lagi. Gini. Industri kopi di Palangkaraya itu udah mulai menjamur banget. Iya betul. Bahkan sekarang ini lagi rame kopi Keliling. gerobakan. Ya betul. Ya. Kopi dari gerobak. Mungkin mas sebagai jajas. Enggak menilai itu dong. Nggak boleh menilai. Maksudnya jangan. Pandangan mas nih untuk dunia perkopian di Palangkaraya gimana sebelum kita akhiri segmen ini? Oke. Yang pertama pasti bersyukur lah ya. Karena peminat konsumsinya juga lebih Meningkat. banyak dong. Otomatis mereka bisa mencakup seluruh masyarakat Palangkaraya untuk ngopi. Ya pada akhirnya barista akan ke jenjang level yang lebih tinggi. Akhirnya dikenalnya ya kopi selera balik lagi. Kalau yang gerobakan atau yang dia punya tempat ya sama aja. Yang penting kopi lah ya. Media aja. Tapi tergantung seleranya gimana, cocoknya di mana gitu. Tapi kalau yang sejauh ini aku lihat kopi keliling bahkan ada yang 200 meter ada lagi, 200 meter ada lagi. Ya berarti secara tidak langsung konsumsi kopinya udah bagus dong bagus banget ya. Udah meningkat jauh lah ya. Kayak gitu. Jadi orang gak capek-capek lagi nyari kopi. Gitu. Oke, sebelum segmen terakhir mungkin aku mau nanya dari Mas Reja sendiri, ada gak pesan yang mau disampaikan untuk insan semua nih penonton Menyapa Kreatif di segmen Lika-Liku Cerita ini? Oke. Apa ya? Yang pertama yang pasti untuk muda-mudi yang nonton ini lah ya khususnya. Yang pasti aku juga pertama kali ikut podcast ini lumayan bisa menjadi media kita untuk dikenal orang. Benar. Alhamdulillah akhirnya ini menurut aku pertama kali, mungkin ada beberapa lah yang aku nggak tahu, cuman ini pertama kali aku ikut podcast dan wah ternyata Palangkaraya juga bisa nih gitu. Terus mudah-mudahan Terima kasih. Terus yang pasti karena media sekarang lumayan luas, jadi harusnya anak-anak muda Palangkaraya nggak kalah lah ya sama orang-orang luar. Karena beberapa kali aku lihat sebenarnya berpotensi untuk menjadi role model lah. Harusnya bisa lah ya. Menurut aku karena Palangkaraya punya potensi tersendiri, khasnya sendiri, culture-nya sendiri, Dayaknya sendiri. Tapi benar-benar kita punya identitas sendiri. Iya betul. Yang menurut aku bisa bersaing lah sama orang-orang luar gitu. Harapannya pasti dikenal, jangan yang buruk-buruknya aja lah, yang good-goodnya aja lah ya. Gitu. Bener banget sih. Harus harus banget. Iya betul. Karena secara pendidikan pun kita bahkan sudah mulai meningkat dari data. Kok saya baca data ya? Dari data yang saya lihat beberapa akhir ke belakang lah, banyak anak-anak berprestasi yang dari Palangkaraya itu keluar kota gitu.
Semoga kedepannya makin baik lagi ya. Amin. Thank you banget Thank Mas you. Reja. Thank you banyak. Udah mau mampir di Lika-Liku Cerita di Menyapa oke. Kreatif. Terima kasih Mas Reja udah banyak banget cerita inspirasi buat kita. Udah menceritakan banyak pengalamannya dari roasting kopi, Roasting kopi. band musik, musik band tadi, Musik band tadi. sampai dengan menjadi jajas luar biasa lagi. Semoganya Mas Reja makin sukses Amin. dan juga dunia perkopian makin Jaya. jaya. Oke Pak Hari, semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi kita semuanya dan bisa menjadi motivasi untuk kita semuanya. Apapun yang kita tekuni, semoga bisa menjadi jalur kesuksesan buat kita. Tetap pantengin terus di channel Menyapa Kreatif dan pastinya Lika-Liku Cerita Anda akan menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Bye-bye.